Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita memulai segala aktivitas dan pekerjaan kita pada hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita bersekutu di dalam nama Tuhan yang kudus, melalui doa kita dan melalui perenungan akan firman-Nya. Oleh karena itu mari kita berteduh sejenak. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Allah yang menjadi renungan kita untuk pagi ini tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada orang-orang tertentu yang hidup kudus demi mengejar keselamatan. Ada orang-orang tertentu yang hidup kudus hanya untuk mencari pahala dalam kehidupan. Artinya keselamatan baginya adalah kelepasan dari belenggu kedagingan. Itu sebabnya dia berupaya menahan diri dari berbagai hawa nafsu kedagingan. Bahkan secara ekstrim, dia mengekang dirinya dari hal-hal yang wajar. Misalnya, dia tidak menikah atau tidak memakan suatu makanan tertentu. Ada orang yang mengejar keselamatan dengan melakukan hal-hal yang baik. Artinya tujuan dia melakukan hal yang baik adalah untuk mencari keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah tujuan orang Kristen hidup dalam kekudusan? Apakah untuk mengejar hal-hal yang demikian? Orang Kristen hidup kudus bukan untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap yang percaya kepada. Petrus menasihatkan umat Tuhan agar kita hidup kudus dengan menyadari status kita yang telah memperoleh keselamatan sebagai umat dari Tuhan yang kudus. Umat Tuhan hidup kudus karena mereka telah ditebus dari cara hidup masa lampau yang sia-sia, yaitu hidup dalam penyembahan berhala sebagaimana dulu nenek moyang mereka melakukan. Mereka sadar harga tebusan itu melampaui nilai perak atau emas, yaitu darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan menyelamatkan kita umatnya dari belenggu kedagingan dan hidup penuh kesia-siaan yang hanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Tujuan orang hidup kudus adalah karena ia tidak mau menyia-nyiakan penebusan Kristus
yang sudah dianugerahkan kepadanya. Kita sudah dibebaskan dari belenggu perbudakan dosa. Mengapa sekarang kita mau menyerahkan diri lagi kepada perhambaan dosa itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita masih hidup sembarangan dalam dosa, maka sama saja dengan kita menghina dan menyangkal karya Kristus di kayu salib. Ingatlah, hidup kudus bukan pilihan bagi orang Kristen. Hidup kudus adalah cara hidup orang-orang Kristen yang telah mengalami anugerah penebusan Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Hingga pagi ini kami dapat merasakan nafas kehidupan. Kau memberikan hari yang baru bagi kami. Dan Engkau telah bersuara melalui firman Tuhan, ingatkan kami bahwa hidup kudus adalah cara kami hidup sebagai orang Kristen yang telah menerima keselamatan. Ajari kami Tuhan, agar kami mampu melakukan firman. Ya Tuhan, berkati kami dalam satu hari ini, dalam segala pekerjaan kami, agar apapun yang kami kerjakan seturut dengan kehendak. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.